Lesmana, jurusan Sistem Informasi, kampus STMIK Cikarang. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas SPIS mengenai presentasi dari e-book Management Information System karangan Kenneth C. Louden dan Jane P. Louden, penerbit Global Edition. Nah, di sini saya akan membahas tentang terjemahannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita berdoa bersama agar pandemi di negeri kita cepat selesai. Berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kita membahas tentang perancangan strategi teknik informasi. Nah, lanjut. Di sini saya hanya akan membahas 2 chapter. Nah, chapter 5 dan chapter 6. Nah, di chapter 5 ini kita membahas tentang infrastruktur dan kemunculan TI itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, infrastruktur TI terdiri dari seperangkat perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Tapi infrastruktur TI juga adalah seperangkat layanan menyeluruh yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari manusia dan kemampuan teknis. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa infrastruktur TI itu terdiri dari 3 pokok penting. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, software sebagai perangkat lunaknya atau aplikasinya, dan ketiga, manusianya sebagai brainware atau penggunanya. Nah, kemampuan teknis di sini yang saya dapat yaitu yang dimaksud adalah kemampuan ketiga komponen tadi, ya, antara hardware, software, dan brainware. Nah, di sini terdapat bagian koneksi antara perusahaan, infrastruktur, dan kemampuan bisnis. Nah, di sini ini di sini ada bisnis strategi, IT strategi, dan information technology. Nah, ketiga itu ketika digabungkan, ketika dikolaborasikan atau diperpadukan dengan baik dengan di sini ada infrastruktur, IT service dan infrastruktur, berarti ini menunjukkan bahwa ketiga poin sebelumnya jika diperpadukan dengan IT service atau diolah dengan IT service dan infrastruktur yang baik, dia bakal menghasilkan output yang baik juga. Nah, ketiga output ini bisa sangat baik. Pertama, customer service, supplier service, dan enterprise service-nya. Nah, jadi intinya ketiga poin-poin seperti bisnis strategi, IT strategi, dan informasi teknologi, ketika dia memenuhi infrastruktur yang baik dan IT service yang baik, maka dia bakal menghasilkan ketiga kemampuan bisnis yang baik seperti tadi, customer service, supplier, dan enterprise. Nah, lanjut. Teknologi sebagai penggerak dari evolusi infrastruktur. Kenapa sih ini bakal jadi tanda tanya besar, kenapa teknologi bisa menjadi penggerak infrastruktur? Nah, gini, contoh gini, misal dulu belum ada pembelajaran online, sekarang udah mulai banyak. Ini menunjukkan bahwa, nah, kayak misalkan sekarang kita di dalam pandemi, ketika kita tidak menggunakan infrastruktur TI, kita bakal hanya akan berpatokan dengan buku dan pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan di pandemi saat ini kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, infrastruktur ini melakukan perubahan sehingga tidak tatap muka pun ini bisa berjalan dengan baik, pembelajaran bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, makanya ada istilah dimanapun tempatnya itu kelas dan siapapun orangnya itu guru. Nah, lanjut. Nah, di sini bukan hanya berbicara tentang evolusi atau strukturnya sendiri, tapi TI ini mampu menekan atau mengurangi biaya. Kenapa? Bukannya TI mahal, bukannya perangkat-perangkat IT itu mahal. Ya, memang perangkat IT itu mahal, memang perangkat-perangkat TI itu mahal. Kenapa sih saya berani bilang murah? Karena gini, ketika kita memandangi secara secara awal atau hanya jangka pendek, memang IT bisa dikatakan harus mengeluarkan biaya yang mahal.
Namun ketika kita berpikir jangka panjang, satu kali kita beli alat TI itu bakal bisa berguna jauh lebih lama, dan itu hanya akan menekan biaya. Jadi kita hanya mengeluarkan modal besar di awal, tapi bisa efisien di dalam jangka panjang, ya. Karena timbal baliknya pun lebih dibandingkan kita harus selalu manual atau dengan IT yang sederhana yang teknologinya tidak begitu canggih. Nah, ini beberapa infrastruktur TI yang sangat berkaitan, bukan hanya berbicara tentang software atau hardware atau brandware-nya sendiri, tapi di sini kita ditunjukkan juga bahwa adanya pengolahan data. Pengolahan data di sini berarti database-nya itu sendiri sebagai database nanti perusahaan, ya. Lalu ada juga jaringan, ya. Selebihnya ya hardware, software, dan brandware tadi sudah sedikit dijelaskan. Nah, untuk jaringan di sini menurut saya si jaringan ini sangat berperan aktif untuk menggabungkan ketiga komponen tadi. Kenapa? Tanpa jaringan mustahil hardware, software, dan si brandware-nya itu bisa bekerja dengan baik, ya. Kenapa? Nah, sekarang gini deh, ibarat kata kita punya HP dan kita jago pengguna HP tapi tidak ada jaringan, kita tidak akan bisa secara maksimal menggunakan HP tersebut, walaupun tetap bisa digunakan tapi tidak maksimal. Lanjut. Nah, kemunculan platform mobile digital. Nah, ini tadi saya bilang, tadi sedikit dibahas tentang handphone atau HP, baik itu Android ataupun Apple. Nah, di sini ada komputerisasi jaringan, virtualisasi, penyimpanan komputasi, green computing, komputer otonom, kinerja tinggi, dan penghemat daya prosesor. Nah, di sini kita seolah-olah dialihkan dari visi yang tadinya besar semakin mengecil, bahkan sekarang di handphone pun kita sudah banyak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di PC atau di komputer. Nah, itu menunjukkan bahwa teknologi semakin hari bahkan semakin sangat mudah untuk digunakan. Kita tidak ada lagi alasan tidak bawa laptop, tidak bawa komputer, tapi di handphone sudah ada. Kecenderungan platform software kontemporer ada 4, terutama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer Linux. Nah, ini yang mungkin jarang diketahui orang-orang awam. Nah, kenapa sih yang pertama Linux dan perangkat lunak open source? Gini, ketika kita menggunakan Linux dan perangkat lunak yang open source lainnya, itu akan lebih mudah. Kenapa saya bilang lebih mudah? Karena pertama, ketika di open source itu kita ya kayak sekarang aja gini deh, ketika kita menggunakan Linux, kita tidak khawatir dengan yang namanya virus. Itu lebih mudah untuk diatasi. Java dan Ajax. Nah, ini bahasa program yang sekarang lagi booming untuk dipelajari. Layanan web atau berbasis website yang membutuhkan yang menampilkan infrastruktur yang mudah. Nah, yang selanjutnya itu software outsourcing dan layanan penyimpanan. Nah, semakin hari layanan penyimpanan akan semakin banyak digunakan, semakin besar. Namun saat ini layanan penyimpanan secara fisik akan semakin mengecil, karena ketika sesuatu yang terlalu besar itu akan rumit untuk dibawa. Bahkan sekarang banyak kartu-kartu SD, contohnya misalkan ada kartu SD untuk handphone yang hingga ratusan GB, bahkan ada yang 1 tera. Itu menunjukkan bahwa orang butuh penyimpanan yang lebih besar. Nah, bahkan dari Google sendiri sekarang sudah menyediakan 15 GB di Google Drive untuk yang yang free. Itu menunjukkan juga bahwa semakin kesini orang semakin butuh penyimpanan yang secara database, bukan lagi secara seperti di gudang dan lain sebagainya. Nah, permasalahan manajemen. Nah, di sini permasalahannya ada 2 permasalahan intinya, yaitu pembelian infrastruktur yang tidak efisien, tata kelola yang kurang baik. Nah,
pembelian infrastruktur yang tidak efisien contohnya seperti ini. Misalkan kita hanya membutuhkan laptop hanya untuk presentasi, tapi kita membelinya yang terlalu mahal, contohnya itu. Atau kita membelinya yang untuk gamers yang jelas-jelas harganya sangat tinggi, padahal kegunaannya tidak digunakan secara maksimal. Hasil kenapa tidak efisien? Karena jumlah harga yang dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang diterima dari si hardware-nya itu tersebut. Yang kedua yaitu tata kelola yang kurang baik. Nah ini sih lebih ke perawatannya ya. Jadi kadang mungkin ya di awal-awal benar-benar dikelola dengan baik, setelah itu menurun alhasil infrastrukturnya itu rusak bukan karena pemakaian tapi karena sudah lama tidak digunakan. Nah lanjut di chapter 6 kita bakal belajar tentang dasar-dasar intelijen bisnis yang membahas tentang database dan manajemen informasi. Nah pengolahannya kita bagi sebagai sistem informasi yang efektif itu ada 3: akurat, tepat waktu, dan relevan kepada pengguna. Misal gini, kenapa butuhnya akurat, tepat waktu, dan relevan? Andai kita mengolah database mahasiswa atau database perusahaan, tidak mungkin kita menyebarkannya ke orang yang selain itu. Misalkan kita contoh saja, kita menggunakan database rumah sakit tapi kita memberikannya kepada mahasiswa, itu kan kurang tepat. Dan waktu, misalkan yang waktu kita punya informasi khusus atau enggak informasi yang harus disampaikan di tanggal 1 misalkan, tapi kita menyampaikan tanggal 2, itu ketidakmungkinan informasi itu akan baik. Akurat di sini yang saya tangkap adalah sesuai dengan data-data yang ada. Makanya kan informasi itu sendiri dapat diartikan sebagai data-data atau sekumpulan data-data yang diolah untuk disampaikan. Nah, ketika informasinya itu tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta, maka itu hanya akan jadi omong belaka atau sering kita sebut hoax kalau di era sekarang. Nah, masalah dengan lingkungan file tradisional ini ketika kita tidak menggunakan database atau menggunakan yang manual ya. Kita masih menggunakan yang manual intinya, redundansi data. Nah, ini bakalan banyak data yang tertumpuk, dalam artian satu orang dapat memiliki 2 sampai bahkan lebih data, ketergantungan program data. Nah, program data mengacu pada kopling data yang tersimpan dalam file program spesifik yang diperlukan untuk memperbarui dan menyelesaikan file tersebut. Nah, jadi gini, data itu bakalan boros karena misalkan kita menggunakannya buku, kita hanya akan terpacu sama satu buku itu. Ketika buku itu rusak, ya kita susah untuk mencari data yang lain. Nah, kurang fleksibilitas. Nah, ketika ada penambahan atau ada pengurangan data, ini tidak mudah untuk merubahnya ketika kita menggunakan buku. Miskin keamanan. Nah, tadi kenapa bisa miskin keamanan? Karena ketika kita menggunakannya buku bisa saja rusak, data itu hilang. Kurang berbagi atau kesediaan data. Nah, keterbatasan di dalam yang manual, kurangnya penyimpanan datanya itu sendiri karena keterbatasan. Sedangkan ketika kita menggunakan database, kita bisa mudah menambah kapasitas di data itu sendiri. Nah, pendekatan database untuk manajemen data. Teknologi database mengurangi banyak masalah organisasi file data. Definisi database yang lebih singkat adalah kumpulan data yang disusun untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan data yang banyak. Nah, tadi ketika data itu banyak di file tradisional itu bakalan sangat kerepotan. Sedangkan ketika kita menggunakan database, seberapa banyak pun database masih kita bisa space di database itu cukup. Sedangkan space database itu sangat banyak, bahkan bisa ditambah terus. Nah, ini kita akan lebih mudah mengendalikan data-data yang banyak. Nah, sistem manajemen database manajemen sistem atau DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola secara efisien dan menyediakan akses ke data tersimpan melalui program aplikasi. Bagan, misalkan contoh ada ID si ada ID dan
di sini ada ID di bawah juga. Nah, lalu ID kedua ID ini dipusatkan melalui DBMS itu sendiri di sini, kemudian disimpan dalam database yang sangat besar, sehingga database ini menjadi gudangnya database atau sebagai pusatnya, sebagai pengelolanya. Nah, di sini tidak mungkin atau tidak bisa ketika ada ID yang sama. Makanya di sini nanti ada istilah primary key dan lain sebagainya. Nah, bagaimana DBMS mengatasi masalah lingkungan file tradisional? Pertama, DBMS mengurangi redundansi dan inkonsistensi. Nah, tadi ketika ada ID yang sama, DBMS langsung akan menumpuk data itu atau ada pemberitahuan. Nah, relational operational, DBMS berorientasi objek database di cloud. Nah, yang di cloud ini sekarang lagi sering atau lagi boomingnya digunakan sepertinya. Nah, ini serunya adalah ketika database kita ada kehilangan, kita masih punya cadangan di database pusat atau di cloudnya, sehingga mudah untuk kita ambil kembali. Nah, gudang data. Sebuah gudang data adalah database yang menyimpan data terkini dan historis yang dipotensi bagi pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Nah, tadi seperti yang bagian tadi, kita memiliki gudang data sehingga ketika ada penumpukan atau redundansi data, itu di sini bisa diminimalisir bahkan dihilangkan. Pengolahan sumber daya data, membangun kebijakan informasi, memastikan kualitas data. Nah, ini salah satu kelebihan juga ketika kita menggunakan DBMS, kita lebih mudah membangun kebijakan informasi karena informasinya itu sudah diolah jadi satu dan kualitas datanya pun lebih terjamin karena tidak mungkin ada yang double data atau redundansi tadi. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.